Agus Salim pernah mengatakan begini, memimpin itu menderita. Tapi ketika itu kita tarik dalam konteks kekinian, kita lihat begitu banyak kita saksikan, kita tonton di kalangan elit politik, elit-elit pemerintahan, kemudian hidup dengan gaya hedonis. Itu menjadi wajar ketika mereka membiayai hidupnya dengan penghasilan mereka. Tapi ketika itu menggunakan uang rakyat, itu menjadi sangat memilukan. Saya tidak bisa menilai secara rinci, karena saya tidak memiliki angka-angka. Saya dapat hanya memantau dari media, ya, dari TV, surat kabar, dari internet dan sebagainya. Nah, yang internet itu ialah dari misalnya Detikcom yang saya baca juga kan, baca saya dari ikuti semua, saya ikuti. Nah sekarang tapi saya tidak memiliki Facebook atau ikut-ikut dalam Twitter gitu ya? Tidak, tapi saya nggak punya waktu juga. Tapi dibicarakan di Twitter tapi kan? Saya tidak tahu. Gitu. Oke, silakan. Tapi bagaimana Bapak melihat tentang korupsi di Indonesia yang begitu luar biasa hari-hari ini? Saya bilang terus terang saja ya, kita jangan membicarakan korupsi dalam arti yang sekarang kita hadapi ini. Udah ada KPK-nya dan ada medianya yang memberitakan dan meningkatkan kewaspadaan. Itu maksudnya kebebasan pers. Waktu saya juga membebaskan pers, melepaskan itu, dibilang, Pak nanti dia lawan Bapak, tidak menjadi soal. Bagaimana kita mencek diri kita apa benar atau tidak, harus pers. Tapi kalau dia buat-buat, kalau dia bohong terus, dia bangkrut sendiri. Jadi bagaimana kita harus melihat korupsi itu, Pak Bibi? Nah, korupsi dalam hal ini ialah kita harus hadapi, karena hadapi secara dan selesaikan secara tuntas. Secara tuntas, dan harus diberikan informasi kepada rakyat bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dan korupsi itu bukan saja yang menerima, yang memberi juga ikutkan. Tapi apakah ada kaitannya dengan lingkaran politik sebenarnya? Saya tidak tahu apa kaitannya dengan lingkaran politik. Saya cuma tahu dari resources bahwa orang yang untuk menjadi misalnya gubernur, saya sebut aja, itu belum dia harus store sekian miliar. Dari mana? Store ke partai politik, Pak ya? Ya, separtainya atau semua store nyetor, itu nggak benar. Itu nggak benar. Karena dengan cara demikian, kamu mikir dong, orang itu dari mana dia dapat uangnya itu? Terus Anda terpaksa karena dia mau jadi itu, ya dia cari uangnya. Orang yang tidak mau, tapi karena dia punya prinsip dan dia kemampuannya, dia tidak mau ikut-ikut demikian, ya digergaji, apa lagi teror dan sebagainya. Ya, jadi kita harus hati-hati. Oleh karena itu saya selalu berpendapat, boleh deh apa yang sudah berlaku di dalam hal ini untuk pemilihan gubernur di daerah pilkada, bahwa juga dimungkinkan calon-calon jadi independen, asal dia memenuhi katakanlah 3% dari suara yang mendukungnya, itu dia juga boleh dicalonkan. Oke, tapi jangan bersukar dengan undang-undang yang lain yang kaitan dengan partai, sehingga dia tidak mampu. Itu tidak benar. Itu artinya bahwa sebenarnya penguasa negara ini adalah partai politik sekarang. Yang menjadikan itu siapa? Rakyatnya sendiri. Kenapa mau? Kenapa mau? Jangan milih wakil-wakil yang memperjuangkan kepentingan partainya. Partai itu adalah wahana yang dibenarkan oleh undang-undang dasar dan dibenarkan oleh budaya rakyat kita untuk dimanfaatkan untuk membawakan aspirasi dan keinginan rakyat secara halal. Itu. Nah, kita sendiri yang salah. Jangan terus menyalahkan dia. Enggak penting siapa bersalah. Yang penting apa benar jalannya. Jawab saya, tidak benar. Bagaimana cara? Ya, bicarakan bersama. Harus ada yang mempunyai civil courage.
Dari mana? Apakah kalangan muda? Jangan bilang, wah ini semua yang muda. Belum tentu orang yang muda itu sedinamik seperti orang tua. Saya 76 tahun. Saya kenal juga orang yang mungkin 36 tahun dan mungkin tidak sedinamik seperti saya sendiri. Ya begitu kan. Jadi umur itu tidak menentukan. Yang menentukan pengalaman. Pengalaman itu tidak bisa dipelajari, harus dilalui. Cuman rakyat Indonesia kan seperti ini Pak Habibie. Sekarang mereka bicara seperti semua salah, semua melakukan korupsi. Tapi ketika pemilu itu berlangsung, mereka menjadi amnesia. Karena dia manfaatkan pemilu itu untuk mendapat sedikit uang, untuk menutupi kekurangannya. Dia pragmatis. Dan pada itu para rakyat jangan mau. Tapi Pak Habibie melihat bahwa akhirnya politik uang jadi kultur sekarang karena ada ungkapan bahwa orang sekarang memilih hanya karena uang gitu Pak. Enggak. Saya kenal, saya tidak dibenarkan memberikan nama-nama tokoh-tokoh tersebut. Saya kenal cukup banyak tokoh-tokoh. Lebih banyak tokoh-tokoh yang saya kenal juga di DPR dan di pemerintah yang sama sekali tidak sependapat dengan halalkan korupsi. Sebagian besar tidak demikian. Dan saya berkeyakinan itu bukan budaya Indonesia. Itu budaya yang maunya orangnya mau kita budaya begitu. Kalau budaya gitu paling enak. Saya berikan contohnya. Contohnya, orang tahu hanya ada satu yang namanya benua maritim di Indonesia, di dunia. Dunia ini hanya memiliki satu benua yang bersifat maritim, namanya Indonesia yang terbesar. Sebenarnya Papua Nugini termasuk di dalamnya. Nah, benua maritim satu-satunya di dunia ini adalah satu-satunya di mana ya Allah memberikan sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan. Apa terbarukan? Terbarukan kelapa sawit dan seterusnya. Lada, ya, lada, kelapa sawit, cengkeh dan seterusnya. Dan pala. Ternyata itu ya 90% yang pembeli pala itu ada Coca-Cola. Karena Coca-Cola masuk ada hanya di pulau-pulau tertentu di Indonesia bagian timur ada palanya. Nah, itu sumber daya alam terbarukan. Nah, tapi juga sumber daya alam tidak terbarukan. Misalnya minyak, gas dan seterusnya. Sekarang orang dari dulu kala, bagaimana kita mau mengambil kekayaan itu bawa ke negara kita, dan di situ kita tingkatkan nilainya dengan memanfaatkan teknologi dan seterusnya. Dan untuk teknologi kalau perlu kita kembangkan dan produk itu kita jual kembali. Tapi Pak Habibie, saya potong, mohon maaf. Tapi kenyataannya adalah di Indonesia serbuan produk asing masuk. Saya mau jelaskan ke arah sini, dengar dulu dong. Waktu kita singkat Pak. Dengar dulu. Ini bukti dinamisme 76 tahun sebenarnya. Dengar dulu. Sekarang dia datang kemari. Dari dulu kala dia datang, dia bawa barang-barangnya untuk dia tukar kan. Dia tukar dengan barang-barang yang dia butuhkan yang hanya bisa dimiliki dari benua maritim Indonesia. Oke? Bapak mohon maaf nih, waktu kita singkat. Tapi ini nah sekarang dia datang kemari, dia tukar. Misalnya mulai dia bawa sepatu, pakaian dan itu jam kerja. Sekarang dia ambil dari kita, itu kekayaan alam kita. Kita bayar kekayaan alam. Tapi SDM yang sini dia tidak peduli, kalau bisa tetap bodoh. Jadi dia tahu ada namanya benua maritim, kehidupannya banyak di situ, dan di situ ada orang hutan dan orang Indonesia. Dia have to deal dengan orang hutan dan orang Indonesia itu. Dan orang hutannya, dia harus jaga environmentnya. Orang Indonesia dia jaga environment, kalau bisa tetap. Nah sekarang orang hutannya susah diekspor, masuk ke apa namanya, kebun binatang di tempat yang lain, atau dijaganya baik-baik. Orang Indonesianya yang pintar-pintar diekspor,
yang kekurangan lagi, yang itu menjadi TKI di luar. Bolehlah. Jadi Anda ekspor semua, tapi jangan berusaha untuk mengembangkan industri di Batam. Karena itu dia punya. Jangan berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini punya saya. Dan kita sudah membuktikan bahwa itu milik umat manusia dan tidak tergantung apakah Anda miskin atau kaya. Dan dalam hal ini saya sampaikan, kita harus utamakan jam kerja. Dan apa yang globalisasi yang dibuat sekarang ini, globalisasi tidak lain adalah baju baru. Saya bilang VOC. Bagaimana kalau kita tidak hati-hati? Kita juga kalau hati-hati bisa bagus. Nah, tapi kalau tidak hati-hati, kita dihapusi. Nah, di situ kita harus tingkatkan ketahanan nasional, ketahanan budaya kita, dan kita harus objektif, tapi subjektif terhadap kepentingan rakyat. Baik, Maulana, kita perlu juga memberi kabar kepada pemirsa kita dan juga pendengar bahwa sebetulnya Pak Habibie dulu, sewaktu masih kuliah di Jerman, sempat membuat sebuah puisi yang luar biasa. Di antara banyak puisi beliau. Banyak puisi beliau yang begitu ya. Karena kabarnya kalau orang lihat Pak Habibie itu orang yang selalu melakukan pendekatan dengan cinta, begitu. Memang. Bapak bersedia untuk membacakan puisi itu untuk rakyat Indonesia hari ini? Oke. Saya harus jelaskan tadi memang pendekatan saya cinta. Cinta itu bukan hanya antara dua manusia dengan sesama manusianya, lingkungannya, tapi cinta pada pekerjaannya, cinta pada tugasnya, cinta pada budayanya, cinta pada semua cinta. Itu dalam arti cinta dalam arti yang luas. Cinta pada tanah airnya. Waktu saya muda, usia 22 tahun, saya tulis suatu saja. Judulnya Sumpahku. Karena terjadi waktu saya sakit keras di rumah sakit, di mana saya kira saya akan mati. Terus saya ngebel mau minta dokter karena sakit, saya punya jantung dan sebagainya. Sudah tidak dia datang, saya kira ya inilah Pak sampainya. Saya di atas Al-Quran di sebelah tempat tidur saya ada sehelai kertas, saya ambil. Saya ngebel nggak ada. Terus saya tulis, sumpahku, saya sumpah pada Allah dekat Al-Quran. Bunyinya demikian, jatuh, perih, kesal, ibu pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku makmur dan suci. Saya gebel. Dah aja dah. Saya kira masuk. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu, pada ibu pertiwi yang makmur dan suci. Makmur, sejahtera, tentram, tapi tidak kotor dengan apa saja dikotori. Itu ada cita-cita anak muda yang namanya Baharudin di Surabaya. Itu saya sumpah, itu saya ulangi tiap hari. Itu memberikan spirit Bapak untuk bertahan setiap hari gitu ya? Karena saya berkeyakinan kalau saya tidak tepati sumpah itu, saya dianggap tugas saya selesai, dianggap akan sampai ajal saya. Karena itu saya itu selalu Ibu Ainun tahu. Kalau saya sudah dalam keadaan yang bisa dia bilang jangan lupa sumpah. Dan itu waktu itu ya saya belum kenal Ibu Ainun. Jadi cinta saya itu juga sahabat seorang ibu, namanya Ibu Pertiwi. Luar biasa. Dan hari ini adalah 50 tahun yang lalu, pertama kalinya Pak Habibie bertemu dengan Bu Ainun setelah 7 tahun terpisah, begitu Pak ya? Iya. Boleh cerita sedikit? Memang hari ini 50 tahun yang lalu, rupanya harinya sama, tanggalnya sama. Rupanya berulang itu tiap 50 tahun. Itu tanggal 7 Maret jam 10 pagi
tahun 62. Saya baru dari Jerman. Pertama kalinya saya jam 10 pagi bertatap muka, berpandangan mata dengan Ibu Ani. Dan saya bilang terus terang saja, hari ini saya bangun jam 7 saya nyekar sama orang tua saya. Ibu saya di Tanah Kusir yang lahir tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Dan ayah saya di Tanah Kusir yang lahir tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Saya baca tahlilan situ karena mereka yang melahirkan saya dan mereka yang jaga dan serahkan estafet kepada Ibu Ani. Dari situ saya ke Taman Pahlawan, saya panjatkan doa. Saya atur sedemikian rupa, jam 7 saya berangkat dari sini, sehingga sekitar jam 10 saya sampai di tempatnya Ibu Ani. Saya bilang terus, saya pulang, saya sedang tulis sajaknya, tapi kurang lebih begini. Sajaknya itu yang saya buat untuk Ibu, ada bisa publish, bisa baca nanti kalau selesai, nanti sore sudah selesai, sejam lagi sudah selesai. Saya buat, pokoknya itu mengandung, saya sampaikan, kenapa saya tulis 50 tahun dan 8 menit yang lalu, mata saya tanpa direncanakan berhadapan dengan mata Ani. Saya tidak sebut mata, berhadapan mata pada mata. Dalam terjadinya itu yang begitu cepat seperti kilat, disinari dengan getaran jiwa dan getaran cinta yang tidak direkayasa dan tidak diketahui. Dan waktu itu terjadi cepat secara kilat. Apa yang terjadi dengan irama denyutan jantung saya dan nafas saya yang mendampingi itu semua. Dan ternyata apa denyutan dan sebagainya itu, getaran yang kuat itu adalah getaran cinta, dan getaran cinta yang bagian dari getaran jiwa saya dan Ai. Dan dua orang Anda punya getaran cinta dan getaran jiwa. Nah, sekarang apa yang terjadi yang saya rasakan setelah 50 tahun saya di depan makam dari istri saya tidak bisa memandang matanya, tapi saya tahu bahwa getaran jiwa dan getaran cinta saya 50 tahun 8 menit kemudian ada match 100% sama. Dulu getaran cintanya itu ada bagian dari getaran jiwanya, sekarang sama. Dan setelah sama itu saya tidak perlu memandang matanya lagi. Itu kurang lebih yang saya sedang menyusun. Saya sudah selesai yang pertama, yang kedua baru tengah itu dipanggil, saya harus berhenti. Tapi isinya begitulah. Kira-kira seperti itu. Perasaan. Dan itu saya membuat demikian. Nanti saya persilakan bisa bagi untuk banyak orang ya. Siapa mau, karena itu berlaku untuk tiap orang. Ya, kita harus tutup seperti Maulana. Luar biasa 1 jam bersama Bapak Habibie bicara tentang Indonesia, bagaimana kemudian Pak Habibie juga menghabiskan hari-harinya setelah Ibu Ainun tiada. Mungkin terakhir kita harus minta juga nanti Pak Habibie untuk membacakan kembali puisi Sumpahku ini. Dibaca kembali nanti Pak, kita harus tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Akhirnya saya Desi Indriani dan saya Maulana Isnarto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Dialog Merah Putih yang merupakan kerjasama antara TVRI, RRI, dan juga Antara. Kita jumpa lagi minggu mendatang tentunya dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional, negarawan yang tidak kalah menariknya akan bicara tentang Indonesia, mengupas perspektif mereka
untuk mencarikan sebuah solusi bagi bangsa dan tanah air. Akhirnya kita minta Pak Habibie untuk kembali membacakan puisi Sumpahku. Silakan Pak Habibie. Sumpah terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Padamu, Ibu Pertiwi, rakyatnya yang makmur dan suci bersih, sesuai dengan budaya dan agamanya masing-masing. Baik. Terima kasih Pak Habibie. Oke.